Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti yang tadi kita dengarkan, petang ini kita meneruskan sholat maghrib dengan takdim atau menjadikan waktu di antara dua isya ini sebagai waktu selain waktu zikir juga menjadi waktu sebagai majelis zikir. Mudah-mudahan saya mendengar satu hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau katakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu suka di majelis zikir, dudukmu di tempat ilmu, khairu min sholat al-firqah, pahalanya melebihi, lebih utama, lebih hebat, lebih tinggi dari ibadah sholat 1000 rakaat. Duduk kita di tempat ilmu dan ada dalam majelis ilmu ini mengalahkan ibadah 1000 rakaat. Masya Allah. Padahal kalau kita mau berilustrasi, siapa yang kuat 1000 rakaat? Nah, kita di majelis ilmu paling sejak. Alhamdulillah, senderan, pasang kuping, ya, tidak perlu catat-catatan, ya. Bahkan dalam satu hadis yang lain, jurus sukafi majelis ilmi la tamassu qalaman wala taqulu harfan. Kamu tidak pegang pulpen, kamu juga tidak nulis satu kata pun. Ya. Wis model kuping kok Allah ambil golek senderan. Masih ada hadis itu, masih ada hadis tadi. Wa khairum min iyadati alfi maridin, lebih utama dari kita menjenguk 1000 orang sakit. Yang luar biasa. Hakul muslim ala muslim diantaranya adalah apabila orang muslim tetangga kita sakit, kita harus menjenguk. 1000 orang sakit kita menjenguknya masih kalah dengan majelis ini. Masih ada. Wa khairum min syahadati alfi janazati, lebih baik dari bertaksiah pada 1000 orang. Sahabat ada yang interupsi, ya Rasulullah, afala aminal Quran, bagaimana dengan baca Quran? Majelis ilmu itu dibanding dengan baca Quran lebih hebat mana? Rasulullah tidak menjawab, tetapi bertanya, ayat fakul Quran bi ghairi ilmi, apakah baca Quranmu itu bermanfaat kalau tanpa ilmu? Artinya tetap basisnya adalah ilmu. Maka para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, kita menggunakan waktu sampai dari maghrib ini sampai bisa, mudah-mudahan niat males mulai jangan, setelah daripada mulai tunggu baik bolak-balik masjid. Tapi memang hati niati mengalokasikan waktu kita dalam seminggu sekali untuk bisa mengambil sebuah faidah ataupun menggali warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata dalam hal yang lain, saya meninggal tidak meninggalkan apapun, cuma meninggalkan Quran dan sabda. Barang siapa yang ingin mendapatkan warisan, ya ambil sendiri, gak usah dibagi-bagi. Warisan Nabi tidak dibagi, suruh ambil sendiri, ya. Suruh ambil sendiri. Barang siapa yang mengambilnya dengan yang mendapatkannya, di mana cara mengambilnya? Fi majlisil ilmi, di tempat di mana dibicarakan ilmu. Orang yang berada dalam majlis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan, memberikan permohonan ampun kepada Allah. Kita sekalian amin ya rabbal alamin. Kita teruskan surat An-Nisa, masih di awal, belum sampai ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wa in
فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan dulu. Wa atun nisa sadaqatihinna nikah, dan berikanlah terhadap perempuan yang telah dinikah sadaqatihinna nikah, beberapa mas kawin mereka nikmatan sebagai bentuk kewajiban ataupun fardu. Fa in benar manusia minhu nafsan, apabila mereka senang hatinya terhadap kamu dari sesuatu yang berupa mas kawin itu, fakuluhu, maka makanlah hanian dengan halal, mari'ah dan tanpa tercela. Wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman, dan jangan kau berikan harta-harta kamu as-sufaha terhadap orang-orang safi yang semacam beberapa mental. Allati ja'alallahu lakum, yang telah Allah jadikan terhadap kamu, warzuquhum, dan berikan rizkilah mereka, waksuhum, dan berikanlah pakaian mereka, waqulu, dan ucapkanlah terhadap mereka dengan ucapan yang baik. Ini ayat ini sedikit saya ulas dulu, menjelaskan tentang atau sebagai dalil tentang wajibnya mas kawin. Saudara Bapak, walaupun orang pelaksanaan ini, walaupun sudah, jangan praktekkan lagi, jangan. Wa atun nisa sadaqatihinna nikah, berikanlah sodak bahasa lain dari kata mahar. Bahasa katanya mas kawin. Gak tahu yang bikin bahasa mas kawin. Mahar itu adalah sesuatu yang wajib nikah, atau dalam secara definisi mas kawin itu harta yang wajib akibat nikah. Dia bukan rukun nikah, bukan. Mas kawin itu bukan rukun nikah. Rukun nikah itu komponen agar tercipta nikah. Setelah komponen itu lengkap, muncul kewajiban belakangan, namanya mas kawin. Makanya mas kawin itu walaupun tidak disebut dalam akad nikah, ya sah. Makanya saya nikahkan putri saya kepada kamu, saya terima nikahnya. Simpel. Akad nikah nggak usah digaliannya, dengannya ibu hajatan. Kita ini kadang-kadang kemarin ya, sing wajib akad, tapi sing ruwet hajatan ini. Lah iya, kualik kita ini. Mas kawin sedikit, hajatan putih. Padahal hajatan itu sunnah, mas kawin wajib.
Walimahan itu boleh, walimah terbaik itu ya walimatul urusi, walimah nikah. Rasulullah beliau menginstruksikan, ya, kalau kamu menikahkan bikinlah walimah minimal belek betus minimal. Nah, mas kawin itu wajib. Andai tidak disebut di dalam majelis akad, saya sebagai wali berkata saya nikahkan putri saya Fulana dengan mas kepada kamu, kemudian langsung diterima sama rakyatnya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Sudah. Orang nyebut mas kawin mana beres. Ya. Beres, gak wajib. Ayo bukan rukun nikah. Yang rukun nikah itu kan ijab kabul. Yang rukun nikah itu ijab kabul. Mas kawin itu adalah perkara yang wajib akibat ijab kabul nikah. Cuma kadang-kadang kalau naib sih bayangnya malah iki. Kalau naib itu, jadi wali ini saya terima, saya nikahkan putri saya Fulana kepada kamu dengan mas kawin emas 20 gram kontan. Di jalan kalau wajangani tunai, ora jadi. Kontan kalau tunai ora jadi. Kadang-kadang saya ketawa ngadilakan keos terus akan gue sempat dulu. Iya, harus ngomongin piye. Kadang-kadang sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya mungkin semuanya sudah tahu itu tidak penting. Dalam arti nggak penting itu tidak masuk dalam konstruksi yang primer, tetapi realnya wajib. Implementasinya wajib, gak perlu diungkap. Apalagi sudah ada kesepakatan di balik layar. Ketika khidbah umpamanya, paling ini ngomong mas kawin di rumah ya, perlu minta, umpamanya gitu. Wes urusan dia ngomong, wes setuju seperti itu kita lain. Oke siap, sudah itu. Dengan ada kesepakatan itu menjadikan sesuatu yang majbur menjadi maklum. Karena sudah diminta segitu, mas kawinnya berarti mas kawin yang nanti saat saya terima nikahnya. Jadi kalau ternyata belum ada pembicaraan langsung akad nikah, mas kawin tidak disebut dalam akad. Yang terjadi apa? Mas kawin yang berlaku dalam keluarga. Dulu mboknya mas kawinnya berapa? Dulu makanya 100 rupiah. Tapi kursnya 500 rupiah dulu sama 500 rupiah sekarang beda. Bapak saya itu haji 200.000 tahun 63. 200.000 haji. Tapi masih segram 1.000. Berarti 200 gram mahal dia haji dulu sama sekarang. Kayak makan 10 gram ya haji. Mahal dulu. Orang dulu mas kawin 1.000, 2.000 utang kadang-kadang. Ya harus utang banter bisa. Dengan mas kawin 1.000 rupiah utang. Nah kalau seumpamanya acuan yang di dalam keluarga itu berbeda-beda, tidak bisa ada patokan. Mbahnya setia, ibunya setia, mbak ibunya setia, tetehnya setia. Nah, ini yang hakim yang memutuskan, mas kawin. Hakim yang memutuskan. Jadi wajib untuk akad nikah tidak rusak dengan tidak menyebut mas kawin. Dia bisa menyusuri ke mas kawin. Jadi rabi ini ataupun kalau ini kurang kan, kita beramanin. Oh iya, kurang tambah ini. Selesai.
Ya. Tetapi sunnah disebutkan supaya tidak menciptakan polemik berapa mas kawinnya. Ya, agar tidak terjadi polemik, sunnah disebutkan. Makanya dalam akad nikah saya nikahkan putri saya Fulanah kepada kamu dengan mas kawin 100 gram emas kontan. Ini juga polemik, 100 gram emas kontan itu 24 karat atau 22 karat. Iya, bahasan itu andai saja dibayar dengan 17 karat emas Singapura, sah apa tidak? Karena dinamikanya emas itu ada 17 karat, 22 karat, 24 karat, ada yang antam. Ya kan? Nah iya, kita polemik oleh para ulama, seumpamanya dia membayar dengan 17 karat sah. Karena sudah hitungan emas 100 gram kontan, ternyata yang emas Singapura. Apa? Menjadi orang mengapusi. Orang para ulama ada yang mengatakan yang istilah menyebut mas kawin itu yang terasosiasikan terhadap adat. Adat emas itu 24 karat. Saya menyarankan ya mutlak menyebut emas ya ning 24 karat. Wa atu an-nisa sadaqatihi, nanti berikan mas kawin itu harus diberikan. Wajib pada suami menyetorkan mas kawin terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. Itu hartanya istri. Itu hartanya istri. Kita bicara normatif. Ini dalam Islam para bapak tentang masalah harta itu rapi. Mana hartanya istri, mana hartanya suami. Mas kawin itu hartanya istri. Jadi gak boleh serta-merta suami menguasai, mengambil. Masuk dalam bab muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu seseorang kalau menguasai benda orang lain, menguasai fisik dan manfaatnya, itu namanya mencuri. Menguasai fisik dan manfaatnya benda, itu namanya mencuri. Sampeyan menguasai rumah dipanggoni padahal rumah orang lain, itu namanya mengambil, mencuri harta rumah orang lain. Tapi kalau orang menguasai manfaatnya, tidak menguasai bendanya, itu namanya gosok. Gosok itu yang menguasai manfaatnya benda. Biasanya sampai malah di masjid. Gue sendiri sopo, ya, sendalnya siapa kita pakai ke tempat wudhu tanpa ngomong, tanpa izin, tanpa pinjam, itu namanya menguasai manfaat. Gak juga pikiran harus ngambil barangnya. Gosok haram itu. Haram itu gosok itu ya. Ya namanya menguasai manfaat. Punyanya siapa? Islam itu Masya Allah menghormati hak kepemilikan. Itu tidak diambil ya? Tidak diambil barangnya, tapi diambil manfaatnya. Jadi pengambilan manfaat, ya. Sampean seumpamanya punya siapa di sini, sejadahnya siapa dipakai, itu namanya gosok. Sholat
menggunakan benda-benda yang haram sah, tapi masalah. Tapi kejadiannya siapa maksudnya nggak boleh, nggak bisa. Jadi harta orang lain itu tidak bisa dengan dialihkan untuk dilaksanakan untuk kebaikan pasti dibolehkan, nggak boleh, nggak bisa. Saja sejadah boleh nggak? Bukan sejadah wakaf, bukan. Sejadah seseorang yang ketinggalan. Sampai sholat pakai itu haram. Karena punya orang lain, milik itu sangat dihargai dalam agama. Dan itulah yang menjadi concern Islam. Oleh para ulama dikatakan maqasiduddin khamsah. Orientasi, esensi, tujuan utama hadirnya agama itu tercapainya 5 hal. Agama ini dihadirkan oleh Allah, risalah direfleksikan oleh Allah dalam bentuk pengaturan hidup. Tujuan utamanya agar terjaga 5 perkara. Dalam istilah bahasa agama, maqasiduddin khamsah. Tujuan orientasi agama itu ada 5. Yang pertama, hifdzul badan. Terjaganya, terselamatkannya kehidupan manusia secara umum. Semua manusia aman. Tidak ada orang yang berani mendolimi siapapun atas nama keberanian, kehebatan, kesaktian apapun. Orang tidak boleh serta-merta begitu saja mendolimi orang lain. Perlindungan sosial secara universal. Tujuannya orang lain betapapun dengan pasukannya yang banyak nggak boleh melumpuhkan siapapun, menyakiti fisik siapapun, ataupun menghilangkan anggota badan siapapun, apalagi mengalirkan darah, menghilangkan nyawa siapapun. Ini ada. Makanya materi diharamkan. Makanya naboki uang nggak boleh, ya kan? Itu agama. Agama itu situ. Bagaimana keselamatan badan, keselamatan jiwa itu menjadi sesuatu yang esensial dan prioritas. Bahkan perintah agama pun, bahkan ibadah pun kalah ketika bertabrakan dengan keselamatan badan. Ada orang kelaparan 5 hari tidak makan, gak ada yang memberi makan, gak ada makanan, ada bangkai haram buat dia. Atas nama keselamatan, kalah agama bahkan dengan keselamatan. Dan bagaimana agama Allah Islam ini kalau kita talaah secara universal, bagaimana melebihi human right, ya, karena sudah di situ agama itu menjaga kelestarian hidup di mana semua manusia memiliki hak selamat dan bebas berekspresi. Tidak ada satu kelonggaran apapun yang seseorang bisa masuk dalam wilayah kehidupan orang lain. Haji kalau tidak aman tidak perlu haji. Kalau nanti bahaya, dalam fikih itu dijelaskan istiqomah itu, mampu itu tidak hanya sekedar finansial. Mampu secara teori ngaji, mampu secara finansial, mampu juga secara penguasaan perjalanan. Dalam arti apa? Aman. Kalau zaman dulu ilustrasinya begal, kalau banyak orang haji itu jalan kaki. Nah, intinya kalau tidak aman, nggak perlu haji. Kalau nanti membahayakan badan, berarti belum aman, belum istiqomah, kalah Pak.
dalam kelestarian badan. Itu tujuan agama. Yang kedua apa? Salamatul mal, hifdzul mal, terjaganya harta benda. Dalam Islam itu mestinya harta itu nggak usah dikunci, nggak perlu disapani, nggak perlu sekarang kan aneh. Wis manusia wis pagere 4 meter, sapamen CCTV bisa. Oh, pagere 4 meter, sapane won telung sih. Ada CCTV setiap sudut. Buangnya pelit, hilang. Kalau males ngeganggu. Makanya bahasa dulu itu pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Nyambung. Pagar mangkok itu lemah. Soal membeli sama tetangga. Itu lebih kuat daripada pagar tembok. Lah kalau tembok diganggu kalau uang tetangga ini cocok bae lah kulit terus dibunuh lah kulit juga. Maling dan segala macam mengganggu. Itu orangnya roman. Masyarakat interaksi dan peduli. Mulai peribadahan pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Dari mangkok gitu. Lah itu tadi Pak. Kalau Islam itu kalau betul-betul teraplikasikan sampai harta hilang, ya, sampean tasnya hilang, di situ ada cek 300 juta, ketemu mana harusnya. Sebab apa di Islam diajarkan bagi yang menemukan harus mencari pemiliknya. Iya kan? Yang menemukan benda hilang itu dia harus wajib mencari pemiliknya. Mulanya nggak dengan repot, gak usah diambil. Gak dosa kita nggak mengambil itu karena kita merasa nggak memiliki waktu dan kemampuan untuk mencari pemiliknya. Gak ada yang ngambil kan? Tapi buat kebetulan isi segala macam. Sekarang kalau punya beda, alhamdulillah rezeki. Jadi tidak lupa bahwa ini dengan mengambil barang temuan itu tercipta kewajiban mencari pemilik. Sekarang paradigmanya bukan itu, malah rezeki. Itu hak orang lain. Jadi akhirat nanti itu nemu barang. Maka kalau kita tidak ingin terepotkan, jangan ambil barang yang kita temukan di tetangga, gak ada dosa. Jangan berarti nanti diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab? Yang namanya bertanggung jawab itu adalah mencari pemilik selama setahun, mempublikasikan yang namanya foto dalam Islam, dalam pengumuman. Harta Islam itu menjaga keselamatan moral. Gak boleh orang menipu, mengambil hak orang lain. Kalau semua orang Islam berprinsip seperti ini, geletak, rumah, warung, buka, gaya ini lestari. Sekarang kenapa? Sampai istilahnya tak gerbu segala macam tadi, semua orang sudah mencurigai watak buruk orang lain. Ya, semua orang sudah mencurigai watak buruk orang. Sampai ada orang salah nyari alamat dikira maling. Saya bilang nyari alamat dikira orang sedang memata-matai. Itu karena sudah kecurigaan yang sangat tinggi. Yang ketiga apa? Yang ketiga tujuan agama itu adalah hifdzul aqli, menjaga akal, keselamatan akal, keselamatan berpikir. Dan bahasa HAM itu
freedom of speech and expression. Ya. Boleh. Istilahnya keselamatan berpikir, keselamatan akal. Makanya agama melarang mabuk, karena itu merusak akal. Makanya agama melarang maruk-maruk ning dukun, karena itu merusak akal. Makanya agama melarang judi, karena itu merusak akal. Wong judi itu kabeh angen-angene menang. Gak ada orang judi kayak kalah di negeri kampung. Gak ada, kabeh pikirannya menang. Sehingga dia mau mengorbankan karena harus menang. Lawan pikirannya kalah gak bakal judi. Gak bakal judi. Sehingga orang judi itu terprovokasi orientasi hidupnya dengan angen-angen sugih kelawan cuma dodok sewengi. Mematikan potensi yang ada dalam dirinya. Padahal dia ini adalah pekerja, harusnya pegawai. Padahal dia ini adalah pembisnis, harusnya melaksanakan potensinya. Padahal dia ini punya modal, bisa saja dia jaga. Padahal tanahnya banyak, dia mau menjadi petani yang profesional dan seterusnya. Tapi semuanya itu mati dengan angen-angen sugih, duduk sewengi. Itu melarangnya agama semua itu adalah untuk menjaga eksistensi manusia sebagai hamba makhluk yang dimuliakan oleh Allah, wa akramahu bil akli wa zayyanahu bil ilmi. Allah memuliakan manusia, mengalahkan makhluk yang lainnya karena Allah memberikan akal. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia. Ya, kenapa manusia itu sebagai makhluk yang mulia? Karena ada. Oke, ya. Kan kalau misalkan perlombaan sama nggak kan dia mau mengharapkan menang juga ya? Sama nggak kira-kira untuk ini ya perlombaan kan ada perlombaan kan ya? Iya. Kalau lomba bersahabat, kalau lomba itu boleh. Tapi yang namanya lomba itu nggak ada taruhan. Tapi kalau ada taruhan itu judi. Kalau hadiah kayaknya. Ya kalau hadiah ya memang yang namanya lomba dalam bahasa fikih namanya istilahnya lomba itu ya. Ada barang siapa yang mampu memanjat pohon dapat hadiah sekian. Tapi kalau ada daftarnya itu judi. Daftarnya barang siapa yang mengikuti lomba, daftarnya 100.000 itu toy 100.000 gitu. Iya. Ada pendaftaran aja. Ada uang yang didaftarkan itu toy. Kalau sayembara itu tanpa uang tokoh. Itu sayembara. Kalau lomba itu masuk sayembara tidak ada uang tengah. Kalau ada uang tengah itu berarti judi. Kalau ada uang tengah ya judi. Itu kalau mau sayembara tidak ada uang tengah. Mancing gimana? Kenapa? Mancing itu gimana? Mancing ada pendaftaran ya dulu. Mancing. Kalau masuk di lomba. Ya berarti kan udah mau pendaftaran ya untuk yang pendaftaran ya. Iya itu ada uang tengah. Ada uang tengah. Kalau memang panitia itu mau melaksanakan lomba, mau memberikan hadiah, harusnya dia kasih hadiah tidak dari pelaksana, tidak dari pelaku. Tapi kalau dari pelaku berarti pelakunya top. Ya, pokoknya top. Lombok. Loh, toh itu anu loh, Pak. Nek sampean Bandar. Rendah itu. Ya. Ya, uang tengah. Wul. Uang tengah. Yang macam-macam sampean satu. Berdua nih. Satu, sampai saya menang dapat hadiah. Hadiahnya dikumpulkan berdua 100 ribuan, 200 ribu itu hadiah. Nyambung. Berdua nih sama-sama mengeluarkan uang 100. Nanti 200 ribu yang terkumpul dari dua orang itu diambil
sama kan? Itu namanya waktok bahasa Jawa, ya bahasa Jawa tok kayak itu ya, waktu tengahnya itu udah judi. Itu udah judi. Beda nanti kalau sampean ini catur ya hebat berarti satu kan, catur juga sampean hebat catur, sebenarnya kakek 3 juta, aku yang ngasih. Itu namanya sayembara. Itu sayembara. Kalau sayembara boleh. Kalau sayembara boleh. Jadi yang diperebutkan bukan yang kita keluarkan. Ya? Kalau judi itu yang direbutkan yang kita keluarkan. Yang keempat adalah saranatul nasab, kelestarian berketurunan. Agama itu menjaga eksistensi hidup dengan berkembang biaknya manusia. Wabasa minhum jalan kathiro wahisa. Ya sehingga perkara-perkara yang menghambat terhadap semacam yang membahayakan terhadap keturunan itu diharamkan. Ya termasuk vasektomi, termasuk apa lagi? Buat orang lanang apa lagi? Bukan, yang uang yang wedus itu dia dikebiri. Vasektomi wong lanang potensi beranaknya dihentikan, nggak boleh. Ya. Maaf, kalau umpamanya vasektomi itu dilakukan umpamanya seorang penjahat kelamin ya. Nah divonis oleh pengadilan dikebiri gitu, itu bagaimana Pak Kiai? Ya kalau dalam pengadilan itu dipakai beliau oleh. Kalau pengadilan itu cuma dipakai saja boleh. Kalau pengadilan, nah, ya kalau yang memutuskan pengadilan, ya dipakai saja boleh. Ya, kalau dasar pengadilan, karena itu adalah hukum itu bukan untuk melumpuhkan satu, tapi untuk menjaga semua. Nyambung. Iya, jadi yang dilihat itu bukan melumpuhkan satunya, tapi untuk menjaga semua. Hukum itu jangan dilihat terfokus pada objek orang yang dihukumnya, tetapi dampaknya. Jadi makanya boleh memutuskan hukum dengan istilah dipakai ini, istilah kisos itu. Kenapa? Karena untuk menjaga terhadap kemaslahatan yang lebih banyak. Yang terakhir adalah hifdzul irdi, menjaga nama baik. Makanya orang nggak boleh memfitnah orang lain. Makanya orang nggak boleh membuka aib orang lain. Maka orang lain nggak boleh mencemooh orang lain, menghasut orang lain, memfitnah orang lain. Nggak boleh membuka aib orang lain. Aib sendiri saja nggak boleh dibuka-buka, apalagi membuka aib orang lain. Orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah mati. Pendek kata, privatisasi seseorang itu adalah kemuliaan orang itu. Manusia lain, orang lain tidak boleh masuk ke situ, apalagi merusak, membuka-buka privasi orang lain. Kita mau masuk ke rumah saja diekspresikan izin itu dengan kalimat salam. Assalamualaikum. Salam. Berarti itu ada respon. Kalau yang assalamualaikum orang yang diam saja perubahan dulu Pak. Hasil maksud. Waalaikum. Ya bisa saja orangnya lagi kita terlalu memaksa salam-salam mengganggu orang yang rumah itu lagi tidur.
Manusia tidak boleh masuk dalam wilayah manusia lain, kehidupan orang lain, apalagi membedah, membuka, menginformasikan wilayah orang lain, menceritakan aib-aib orang lain. Ini merupakan kewibawaan hidup manusia. Dalam Islam yang pun esensi Islam itu tidak perkara itu, sehingga manusia akan merasa nyaman hidupnya, aman badannya, aman hartanya, aman psikologisnya, ya, aman psikologisnya, merasa tidak minder, merasa tidak terprovokasi psikologisnya dengan orang lain. Dan ini menjadi esensi agama. Jadi kalau kita tahu bagaimana Islam itu sudah dulu berbicara hak daripada PBB yang baru umur 70 tahun tentang berbicara masalah hak. Fa'in tibnalakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an. Dan apabila mereka para istri itu senang terhadap kamu dari sesuatu yang sudah diberikan sebagai mas kawin itu, senang, istrinya senang. Saya katakan tadi, mas kawin itu hartanya istri. Fa'in tibnalakum, di ayat berikutnya, apabila mereka para istri itu senang mas kawinnya diambil, dimakan, digunakan oleh suaminya, seperti di tanah Jawa, yang rumah motor, rumah kawin. Kita di Jawa itu kan seperti itu, Pak. Ini bangkrut dagang. Jangan kita mas kawin dalam modal dagang. Tapi dengan senang hati si istri. Artinya dia miliknya istri. Pertama, tentang kronologi mas kawin. Pertama, itu wajib suami memberikan. Ojo ngomong deh, saya itu dulu menjanjikan mas kawin 100 gram tempo setahun. Sampai sekarang nggak punya, ikhlas ya? Ini nggak benar deh. Benar ya. Belum pernah dikasihkan jalur ikhlas. Nggak benar ini ya. Harus diberikan dulu. Setelah itu, kalau sudah diterima, harus namanya al-qabdu. Namanya al-qabdu. Saya ngomongkan, nanti mobil saya buat sampean. Itu belum sah menjadi diri sampean sebelum ada penyerahan. Nyambung? Sebelum ada penyerahan, ini loh mobil. Baru ngomong jual itu belum. Harus ada namanya al-qabdu, peralihan, penyerahan, serah tangan. Nah, gitu ya. Gitu loh kan? Di mobilnya di posisi baru. Kalau baru ngomong, nanti mobilnya buat sampai itu masih abang gitu. Sambil dong bisa ngomong kayak gitu ya gitu. Nah, belum. Saya mas kawin 100 gram. Yo angka. Belum darah. Artinya dia nanti wajib memberi 100 gram. Belum pernah dikasih kan khusus ikhlas. Jadi ikhlas kan ya Allah. Jadi yang kayak gini tuh harus dikasihkan dulu. Tidak bisa minta ikhlas sebelum memberi. Istilah mas kawin itu harus memberikan. Kamu gak? Ya. Karena mas kawin itu tanpa disebut dan disebut menjadi wajib, wajib reaksi, wajib melaksanakan. Kira-kira kalau akad nikahnya saya nikahkan fulan binti fulan, saya terima nikahnya, sah nggak? Sah.
Tapi mas kawinnya sembuh berapa ya. Tapi wajib mas kawinnya. Wajib mas kawinnya. Ini angka yang gak jelas tapi wajib. Ngomong-ngomong begini, Dek, kalau mas kawin ya, ikhlas baik. Wah, nggak bisa. Ya, harus ada benda harta yang diberikan sebagai mas kawin itu. Kalau disebutkan sesuai yang disebutkan, kalau tidak disebutkan merujuk terhadap nilai biasa keluarganya. Kalau sampai atau kalau ternyata terjadi saru, maka laporkan terhadap kehakiman, departemen agama, pengadilan agama, berapa pantas mas kawinnya. Maka nilai yang diputuskan debat itulah yang harus diberikan terhadap seorang perempuan. Gak bisa langsung disambut minta ikhlasnya gitu, belum punya terus ya, nggak bisa. Harus setelah memberikan diterima, mau minta boleh. Ya, fa'in ini ayatnya fa'in tidur dalammu. Kalau dia perempuan itu senang dengan senang hati memberikan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Si istri ini senang hati memberi terhadap suaminya. Fakuluhu hari amarina. Silahkan kau makan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Oke, Silakan. lebih lanjut. Pak, kan tadi disampaikan bahwa mas kawin itu agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik sebaiknya disebutkan. Dan ada beberapa yang saya pernah hadir Pak Kiai, mas kawin itu ada sudah. Tapi pada saat ijab kabul, saya terima nikahnya si A binti si A dengan mas kawin tersebut sah kan seperti itu sah. Tapi tidak disebutkan padahal sebenarnya mas kawin itu sudah ada di situ. Ada yang seperti itu bagaimana? Itu benar. Karena sebelumnya ijabnya saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan mas kawin 15 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat. Akhirnya saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Tersebut itu ya itu. Ya tapi tidak disebutkan. Tadi udah disebut. Biasanya yang menikahkan yang menyebutkan, menerimanya tidak menyebut. Menerimanya tidak menyebut. Tidak menyebut angka tapi memberikan isyarat. Menyebut dengan isyarat. Isyaratnya terhadap angka yang sudah tersebut. Kalau itu maklum, kalau itu namanya maklum. Maklum namanya. Jadi kalau kembali lagi terhadap kajian kita, apabila si istri itu senang, boleh. Seperti yang terjadi di kita. Zaman bener, zaman saya segala lah. Di kantor kawin beli 30 bulan, orang anggur pegawai rumah di buat itu rumahnya, ya wis Masya Allah luar biasa motor Indonesia itu, motor Indonesia itu, makanya jadi kalau di Indonesia itu wadon itu bukan sekedar mendampingi, tetapi ikut berjibaku. Makanya saya kalau diminta, jarang diminta syarat untuk membagikan waris. Terkait suami istri meninggal dunia, suami yang meninggal dunia, perempuan ibu itu hanya bagiannya 1,8. Ya, tapi saya bagi juga. Kenapa? Karena perjuangan suami dan istri bareng-bareng. Ya, laki rabi sembarang nol, ya. Laki rabi sembarang nol, kadang mas kawin jadi modal. Itu di Indonesia. Dan itulah legowo ini orang Indonesia. Sebenarnya harta. Saya ulangi, mas kawin harus diberikan. Kalau mau diminta boleh, halal. Kalau diminta halal, tapi harus sudah diwujudkan dulu. Jangan utang belum dikasih langsung mintain. Ini tidak benar.
Apa dia? Al-Fatihah. Iya, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita simak pada hari ini menjadikan kemuliaan bersama kita semua. Mari kita tutup dengan membaca Rabbana. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.